Apakah Yunus adalah nabi atau rasul? Saya akan mengkomparasi dari dua versi Kristen dan juga versi Islam. Versi Kristen atau Alkitab, Yunus adalah nabi. Versi Islam atau Al-Quran, Yunus adalah rasul. Surah As-Saffat 139. Kalau kita lihat dari perspektif Alkitab, kita tahu bahwa Yunus itu bukan rasul, melainkan ia adalah seorang nabi. Yunus termasuk dalam salah satu kelompok atau kategori nabi-nabi kecil, bukan orangnya tetapi kitabnya. Jadi kitab Yunus itu adalah salah satu kitab nabi kecil. Kenapa disebut kitab nabi kecil? Karena tulisannya jauh lebih pendek dari tulisan kitab-kitab lain. Berbeda dengan kitab-kitab lain, misalnya Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, yang dikategorikan dalam kitab-kitab nabi besar. Nah, perbedaan nabi dan rasul adalah nabi artinya juru bicara, yaitu orang yang menerima firman Tuhan atau orang yang menerima wahyu Allah lalu menyampaikan kepada manusia, khususnya anak-anak Israel atau keturunan Israel, seperti Musa, Amos, Elia, Yesaya, dan lain sebagainya. Sedangkan rasul artinya utusan, yaitu orang yang diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, diutus secara spesifik. Istilah rasul itu secara khusus diterapkan kepada murid-murid Yesus Kristus. Selain murid-murid Yesus, gelar rasul juga belakangan diterapkan kepada Paulus, Barnabas, dan masih ada rasul-rasul lainnya. Nabi adalah orang yang diutus dan diilhami oleh Allah untuk menyatakan hal-hal yang tersembunyi. Nabi itu bernubuat atau mengungkapkan suatu nubuat, menyatakan pikiran dan kehendak Allah. Juga nabi itu adalah seorang yang dibawa pengaruh roh Allah dan mereka berbicara atas nama Allah. Jadi nabi terakhir orang Yahudi atau orang Israel itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah nabi penutup. Dan ia akan datang untuk yang kedua kalinya lagi. Jadi bukan nabi dari bangsa atau suku lain. Tidak ada nabi yang datang dari luar Israel atau Yahudi. Kalaupun ada nabi yang datang dari luar Israel atau Yahudi, itu pun hanya nabi palsu. Ini dari perspektif Alkitab. Kemudian istilah rasul, kata rasul itu dikenal dalam Alkitab pada saat Yesus memilih 12 muridnya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 13, di sana mengatakan bahwa ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Ia memanggil murid-muridnya, murid-murid Yesus kepada Yesus. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ingat rasul ya, jangan dibolak-balikan kata ini. Jangan dibolak-balikan kata ini, gelar ini ya teman-teman. Gelar raja juga nanti kalian bilang rasul. Nabi juga nanti kalian bilang raja. Raja juga nanti kalian bilang rasul. Kacau semua kan? Terkecuali gelarnya itu ada 2 ya, tidak masalah ya teman-teman. Tetapi kalau mengatakan Yunus adalah rasul, saya rasa ini tidak tepat. Jika dilihat dari penggunaan istilah rasul dalam Alkitab. Ini perspektif Alkitab. Masa Allah yang satu itu bisa lupa kapan penggunaan istilah rasul ini muncul? Masa Allah yang satu itu mengatakan Yunus adalah rasul? Itu nabi, bukan rasul. Berarti kalau kalian mengatakan Yunus adalah rasul, berarti menjadi rasul Yunus dan bukan Nabi Yunus lagi. Begitukah? Berarti kitab Yunus itu termasuk dalam kitab rasul kecil. Kitab rasul kecil. Alkitab tidak pernah menyebut Yunus itu adalah rasul. Lalu bagaimana bisa Yunus versi Islam ini disebut sebagai rasul? Ya silakan kalian menjawab sendiri. Nah mari kita intip tafsiran untuk surah As-Saffat ini ya teman-teman. Saya baca ya, dalam tafsiran ini mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan Nabi Yunus adalah seorang rasul Allah. Ia diutus ke negeri Niniwe, salah satu kota kerajaan Asyur di pinggir sungai Tigris, dalam kurung daerah Mosul, Irak sekarang. Ia berusaha menyadarkan kaumnya untuk tidak mempertuhankan berhala dan mengajak mereka untuk mempercayai dan menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menentangnya. Tafsiran ini mengatakan bahwa Yunus pergi ke Niniwe untuk menyadarkan, mengajak kaumnya. Berarti di sini Yunus mengajak orang-orang Israel untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadarkan kaum Yunus untuk menyembah Allah SWT. Kapan Allah SWT dikenal oleh kaum Yunus? Kapan Yunus mengenal dan menyembah Allah SWT? Nabi Yunus hidup di tahun berapa? Allah SWT dikenal oleh orang-orang Islam tahun berapa? Siapa yang memperkenalkan Allah SWT? Ini tafsirannya sembarang sekali. Mengklaim sesuatu yang tidak dilakukan Yunus, seolah-olah Yunus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pembawa agama Islam itu Yunus atau Muhammad? Yunus hidup tahun berapa? Allah SWT dikenal tahun berapa?
Yunus sudah almarhum terlebih dahulu sebelum orang-orang Islam mengenal Allah mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah SWT itu yang mengutus Yunus dan menyuruh Yunus dan kaumnya untuk menyembah Allah SWT. Terlihat seperti Yunus itu membawa ajaran agama Islam. Jadi, klaim mereka itu tidak sesuai dengan fakta historis. Mereka mengklaim bahwa Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi klaim ini tidak sesuai fakta sejarah. Karena agama Islam itu baru muncul atau dikenal oleh orang-orang Islam pada tahun 600 atau 700 Masehi. Yunus hidup tahun berapa? Agama Islamnya atau Allah SWT-nya dikenal pada tahun berapa? Apakah mereka ini tidak pernah belajar sejarah agama Islam? Coba maksud saya begini ya. Cobalah kalau bisa sebelum mengklaim itu, periksa terlebih dahulu data atau fakta sejarah. Supaya tidak ditertawain orang. Ini saran dari saya ya teman-teman. Karena di sini klaim itu kontra dengan sejarah. Lalu kalian mau percaya klaim atau sejarah? Kalau klaim yang sesuai sejarah ya itu bagus, tapi ini klaim tidak sesuai sejarah, tidak sesuai fakta. Semuanya itu hampir 90% mengklaim bahwa mereka atau tokoh-tokoh Alkitab itu membawa agama Islam. Terlihat seperti orang-orang Israel itu menyembah Allah SWT. Masa Allah yang satu itu pelin-pelan? Di sana dia mengatakan A, di sini dia mengatakan B. Hanya ada satu pernyataan yang benar, karena wahyu Allah itu hanya satu. Ia tidak pernah pelin-pelan. Yang pelin-pelan itu manusia. Jadi ia tidak pernah pelin-pelan. Kalau ia mengatakan bahwa Yesus disalib, maka 1000% Yesus itu disalib. Kalau ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, maka itu bukan wahyu Allah yang satu itu. Mau percaya yang pertama atau yang kedua? Orang waras pasti percaya yang tua. Yang pertama. Deskripsi Allah yang digambarkan oleh orang kedua ini terlalu berbeda dari yang digambarkan oleh orang pertama. Kenapa orang kedua menggambarkannya itu bisa berbeda? Ingat ya, tidak ada nabi dari luar Israel. Ingat juga bahwa firman Allah itu hanya dipercayakan kepada orang-orang Israel. Hanya dipercayakan kepada orang-orang Israel. Silakan baca kitab Roma, di sana kalian akan tahu tentang kelebihan orang-orang Israel. Selain mereka dipercayakan firman Allah, wahyu Allah, orang-orang Israel itu merupakan keturunan Mesias. Mereka menurunkan Mesias. Dari situlah Mesias datang. Dan juga kita ini bukan penerima firman Allah atau wahyu Allah secara langsung. Kita bukan pembaca pertama. Lalu kenapa bisa ada misinformasi di situ? Karena pertama, penulis kedua itu bukan orang Yahudi, bukan orang yang dipercayakan firman Tuhan atau wahyu Allah. Kedua, penulis kedua itu menulis jauh dari tradisi. Ketiga, tidak ada pengilhaman Allah. Ini menurut saya, kalau saya melihat dari sudut pandang Alkitab. Semoga kalian waras ya, bertanya dan kritis. Jangan jadi seperti mayat hidup. Ketika diajarkan kalian iya saja tanpa kalian kritis dan tanpa kalian bertanya.